Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menjadi tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun pastinya dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu dapat berjalan mulus. Sebab tentu cobaan dan juga rintangan selalu saja dapat hadir. Untuk itu diperlukan cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan, tentunya baik bagi suami atau juga bagi istri. Sebagaimana kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Namun istri memiliki posisi yang istimewa, terutama bagi mereka yang dapat menjadi ciri-ciri istri soleha. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya kullaha mata'un wa khairu mata'id dunya zawja salihah." Dan dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang soleha. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri, sebagaimana dosa yang tak terampuni. Adapun 13 dosa suami terhadap istri. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan pertama yang dapat masuk kategori sebagai perbuatan dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasi wal hijarah 'alaiha wa malaikatu Gilazun syadidan la yaqduna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Dosa yang kedua adalah tidak merasa cemburu terhadap istri. Dalam rumah tangga sendiri, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun, tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Yang ketiga, tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tidak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir sebagaimana hukum menafkahi istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walihunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Mereka para istri punya hak atas kalian untuk diberi nafkah makanan dan pakaian secara ma'ruf. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami
untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi, jika suami malah memilih bersantai, leyeh-leyeh dan membiarkan istri yang bekerja. Kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Yang keenam, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang ogah membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Padahal Rasulullah sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumah sekalipun. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian, maka suami telah melakukan dosa besar terhadap istri. Kedelapan, poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Yang kesembilan, menyakiti istri secara fisik. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami. Sebab wanita merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum syariat Islam. Yang ke-10, bersikap buruk kepada istri, sebaliknya baik terhadap orang lain. Padahal yang paling berhak menilai seseorang itu baik atau buruk bukanlah orang lain, melainkan pasangan kita sendiri. Yang ke-11, meremehkan kedudukan istri. Suami dan istri memang memiliki kedudukan yang berbeda. Namun, tentunya hal ini tidak lantas membuat suami meremehkan kedudukan istri. Bahkan, istri memiliki posisi yang istimewa. Itulah 11 dosa suami terhadap istri yang telah kami rangkum dari beberapa sumber dan merujuk pada Al-Quran serta hadis. Akhirnya, dengan keterbatasan ilmu dan kata, penulis merasa bahwa apa yang dipaparkan dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna. Namun, mudah-mudahan paling tidak dapat sedikit menjawab keraguan-raguan yang mungkin hinggap pada benak sebagian kaum muslimin dan muslimah tentang pandangan Islam terhadap wanita. Disebabkan karena merebaknya opini keliru yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan syariat Islam tegak. Yakinilah bahwa Islam memuliakan wanita dan menjaganya agar tetap terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.